Sekarang itu dan anak-anak di dan gini. anak-anak semaya ialah dihitung mulai dari sini nih. Nah, 100. Nggak mungkin semaya ini juga jadi anak terus ini jadi anak kan ini nih. Hatus, Yigal, 2, Baria, 3, Ya, kita Nearia, udah mengerti dan pertanyaannya, Safat, Bro 6 Bro orang. Alwan. Kita udah ngerti pertanyaannya. Mohon kasih waktu menjelaskannya. Oke, silakan Bro Tetsuka, saya tambahin. Iya, saya pikir itu aja. Jadi kalau dia masih bingung dengan itu ya silakan Bang. Ya, kan kalau kita lihat secara bahasa Indonesia saja ya. Anak-anak sekanya ialah satu ya, semaya. Kemudian anak semaya ini punya anak ya. Satu namanya Hatus, 2 Yigal, 3 Baria, Nearia, dan kelimanya kan Safat ya. Nah, kemudian kok ada koma di situ kan? 6 orang Bukan itu titik. bukan dihitung anak semaya doang, tapi semayanya dihitung, Pak. Makanya dia nggak tahu tanda baca titik koma itu maksudnya apa Ya. gitu. Kalau mau konteks Ibraninya juga itu bisa jelas kok. Ya. Coba simpel ya. Ibraninya, Jadi Bapak. Pak Alwan Coba sebenarnya Ibraninya, Bapak, menghindari penjelasan secara maknawi apa yang secara teks disingkapkan dalam Al-Qasas 30. Begitu. Jadi Al-Qasas 30 itu menurut pendapat Pak Alwan sendiri apa? Gitu. Itu tidak ada kita dengar dari tadi. Masih mending Bro Farhad dia kasih pendapat bahwa dia mengambil analogi HP. Dia berbicara di balik HP itu. Sekarang Pak Alwan apa penjelasannya? Nggak ada. Iya, saya tadi. terima penjelasan. Jadi saya berapa jam di sini nunggu nggak dapat apa-apa. Bukan mau mempertentangkan pernyataan Alwan. Kalau kita mau pakai sistem Pak Alwan ya, Pak Alwan ya. Sekarang saya sudah jelaskan 1 Tawarik 3 ayat 22 itu. Kalau sudah dijelaskan, ya sudah, tinggal pahami aja, nggak usah dibantah. Coba. Kita juga nggak usah bantah lagi Al-Qasas 30 ke Pak Alwan. Bapak juga nggak usah bantah lagi 1 Tawarik 3:22 itu. Karena itu Pak Tom. yang dimaksud 6 orang itu dihitung dari semayanya, gitu. Iya. Bentar, ini menarik gini. Coba dibaca lagi itu. Anak-anak sekanya kan gitu. Ya. Terus anak-anak semaya. Ya, enggak, kita baca dulu komplit. Anak-anak sekanya titik, terus ada anak-anak semanya. Kan gitu. Iya, anak-anak sekanya siapa? Semaya kan? Ya. Terus anaknya semanya? Semaya? Enggak, iya, anaknya semanya satu aja berapa? Satu berapa namanya? 5 kan? 5 orang. Ya, dari koma kan? Sebentar. Koma ya, 6 wait. gitu. Wait, one minute. Nggak dibilang di situ ya. Anaknya semaya atau anaknya sekaya. Enggak, makanya iya, wait. 1 minute. Di situ ada satu perspektif anak sekanya dan anak semanya nih. Ini yang jumlah anaknya sekanya 6 orang atau jumlah anaknya semanya nih? Nggak mungkin dong anaknya sekanya. Di situ nggak gini. 6 orang. Gitu. Gini. Maksud gue gini. Apakah anak sekanya itu anaknya semanya? Ponakan dong kan gitu. Kan ponakan harusnya. Enggak dong, ini kalau Anda gini. Namanya kalau semaya. Anda punya semaya ini. Ya, terus apakah cucunya? Iya. Cucunya. Nah, berarti itu nggak jelas itu. Seharusnya kan ditulis ada cucunya kan gitu. Biar nggak bingung. Mungkin kita gini Pak Tom. Mungkin kita minta Pak Pendeta Anwar Chen untuk meluruskan. Nggak dijelaskan. Makanya langsung koma 6 orang. Jadi iya, makanya itu kan akhirnya itu 6 orang. Iya, itu kan artinya mengacu ke siapa? Ke anaknya semaya, bukan, tetapi ke nama yang disebut itu 6 orang. Berarti perspektif di situ anak sekanya 6 orang. Anda setuju kalau anak sekanya 6 orang? Iya kan begini, Bro. Keturunannya loh, Bro. Keturunannya sekaya itu 6 orang. Gue paham itu. Semaya, kemudian anak-anaknya sekaya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Robi. Maksud gue gini loh. Iya. Apakah Anda setuju anak sekanya itu 6 orang? Kalau Anda menuruti itu ya, yang di situ. Terus itu kan bahasanya jelas. Kalau anak sekanya itu 6 orang,
boleh nggak kita ngomong anaknya sepanya yang dari semanya yang dari salah satu itu disebut anaknya sekanya? Tentu bukan, kan gitu. Kan seharusnya lebih tepatnya, lebih tepatnya bahwa anak semanya itu adalah cucu dari sekanya, kan gitu harusnya. Mungkin ini ini Pak Pendeta Anwar Chen harusnya ya. Maksud saya begini, Bro. Gimana nih? Jadi Yusuf pun disebut anak Daud gitu. Jadi jangan pakai perspektif logika, jangan pakai perspektif logika yang sekarang gitu ya. Karena yang dijanjikan kepada Abraham itu kan anaknya itu keturunannya itu seperti pasir gitu. Tapi kan anaknya Abraham cuma Ismail dan Ishak. Tetapi gue paham di situ, Bro. Gue paham di situ. Bro Valen, jangan dipotong dulu. Kasih kami waktu menjelaskan gimana, boleh? Boleh silakan. Ya, silakan Bro Tus. Iya, jadi kalau di situ kan dikatakan 6 orang, tidak dibilang 6 orang anaknya sekanya. Makanya kalau baca teks itu kan jelas dia hanya berbicara keturunan dari sekanya ini. Total jumlahnya 6 orang. Dia nggak bilang, oh anak sekanya ada 6 orang, oh atau anak. Iya, gue paham. Gue paham. Tapi muncul lagi premis, Bang Daniel. 6 orang itu anaknya siapa? Nah gitu kan. 6 orang ini berbicara keturunan. Anaknya siapa? Tanya, Bro. Jangan itu anak loh. 6 orang di sini dia nggak jadi bilang mungkin gini. Gimana? Paham ini, paham gini. Apanya? Kata anak-anak sekaya di situ kan itu juga berarti keturunan kan, keturunan. Iya, itu kan yang jadi masalah dari Ustadz Alwan. Tunggu, yang jadi masalah dari Ustadz Alwan. Bro, lihat konteks awalnya kan. Itu bro, ini benar-benar nih Pak Pendeta Anwar Chen ini ya. Iya, paham gua. Enggak, dilihat konteks awalnya kan. Dari keturunan sekanya ini mau dilihat berapa orang turunannya. Nah, dari keturunan dari kan di atas itu kan anak-anak dari saudaranya dia berapa orang. Jadi kan disebutin satu-satu tuh. Kan lahir berapa orang saudaranya sekanya kan. Nah dari turunannya kan sekanya itu totalnya 6 orang. Termasuk anaknya dan cucunya. Jadi kata anak-anak di situ kan kalau dalam bahasa Ibrani-nya tidak selalu berarti anak gitu kan, tapi kan keturunan juga bisa berarti seperti itu. Makanya jumlah 6 orang itu mengacu pada anak dan cucunya. Gitu, itu kalau dilihat dari original teks pasti Ben. Ben itu kata Ben itu beda dengan bene lo ya. Ben itu beda dengan bene lo ya. Makanya dari itu Pak Tom. Gini loh, maksud gua gini. Kita juga objektif. Ini kerancuan. Kalau premisnya seperti itu pasti timbul mindset kita berpikir itu 6 orang anaknya siapa kan gitu. Kan gitu, nggak mungkin dong di situ anaknya sekanya semua kan gitu. Kenapa? Karena ada cucu dari sekanya. Cucu dengan anak beda loh bos. Makanya Ben dengan bene itu beda. Kalau dari original teks ya, kultur budaya bahasa Jewish beda. Kalau dari original teks bisa ditanyakan sama Pak Pendeta Anwar Chen. Dan di situ tidak dari pakai original teks sudah benar, tetapi gini, pakai bene nggak di situ? Ada permasalahan di sini ketika ditransmisikan ke bahasa Indonesia, tentu akan terlalu panjang di situ kan. Makanya dia hanya pakai tanda koma 6 orang. 6 orang di situ tidak mengacu bahwa anak semaya itu 6 orang. Tapi jumlah turunannya yang disebutin itu mulai dari keturunan, bukan anak ya. Iya. Kan di ayat 22 itu kan jelas kan bahwa ubene sekanya kan di situ. Tuh kan bene kan bro. Pakai apa? Terus itu bene ini kan bene ini kan anak-anak bro. Bene ini kan anak-anak, itu artinya plural. Iya. Artinya itu mengacu pada keturunan juga. Coba Bang Daniel baca lagi itu. Baca lagi yang terjemahnya. Sekanya bukan yang ori. Yang ori terjemahan itu. Anak-anak sekanya ialah, nah ini kan kalau dia sudah bilang anak-anak sekanya, masa hanya satu orang kan? Semaya aja. Iya benar kan, benar kan.
Ya, benih kan? Anda setuju kan? Betul. Yang dipakai itu Iya. kan benih di situ. Terus muncul Makanya premis apa? Sebentar. Gimana? Apakah dari anaknya sekanya sama semanya kan beda di sini, Bos? Setuju kan? Lalu? Nah, apakah anak-anak dari sepanya itu adalah anak-anak dari sekanya? Iya dong, karena di UBND sekanya di situ dia udah pakai bentuk plural. Kalau bentuk plural, masa anaknya sekanya cuma satu, semaya, maka dari konteks Bene tadi itu dihitung secara keseluruhan dari keturunan semaya ini. Iya, gue paham, gue ngerti gitu. itu. Iya, maksud gue itu siapa istri dari sekanya yang melahirkan anaknya semanya gitu loh, maksud gue bro. Kan yang dipakai benih di situ. Ini Bang Daniel, kalau kita Bang Daniel kan tahu kan tata bahasa bagaimana ini ya kaidah bahasa ya. Jujur di sini diakui atau tidak LAI melakukan kesalahan dalam narasinya ya, bukan konteksnya loh ya, narasinya. Ini melakukan kesalahan dari narasi yang di dalam Tawarik 1 Tawarik 3:22 ini. Jelas di sini kata komanya salah penempatan. Nah, enggak, kita gini loh. Ini enggak, justifikasi bukan benih loh. Di sini anak. Oke, sekarang gini kita pelan-pelan ya. Anak atau cucu dia langsung bukan orang. Nah, gitu, itu kesalahan itulah kesalahan kaidahnya Pak Tom. Makanya saya tidak memasalahkan konteksnya. Di situ enggak dibilang 6 orang anak. Semua orang yang bahasa 6 orang. Berarti 6 orang. Dia enggak bilang 6 orang anak. Coba saya pelan-pelan ya. Saya pelan-pelan kita baca pelan-pelan. Anak-anak sekanya ialah sebentar. Sebentar dua-dua. Anak-anak sekaya ialah semaya ya. Semaya, kita logikakan ya, semaya itu anaknya siapa? Anaknya sekaya ya. Nah, semaya punya anak nih. Dan anak-anak semaya ialah, jadi yang dihitung itu dari semaya karena udah ada koma tuh. Jadi udah putus tuh hubungan sekaya dengan anak-anak semaya. Anak-anak sekaya ialah semaya. Udah cukup. Nah, yang dijelaskan di sini berarti kalau ada tanda koma bukan menjelaskan sekaya lagi, tetapi dan anak-anak semaya ialah. Nah, anak-anak semaya nih yang dihitung ya. 1 ya, Hatus, Jigal, Bariyah, Neria dan Safat. 5 orang. Di sini 6 orang. Terus jadi orang koma bro. Sebutin namanya kan. Terus koma 6 orang. 6 orang itu yang dimaksud dari penjelasan di atas semaya. Saya nggak paham deh kaidah. Ya silakan. Bro langsung beras. Ya biar jadi kan kelihatan gitu, jelas perbedaannya. Saya kasih ini lagi ya, saya kasih tambah peningnya ya. Dengar dulu bro. Kasih tambah peningnya ya. Nah, gini, ini contoh tadi kan di jumlah ya. Tadi kan di jumlah. Diam dulu. Ya. Ini kita lagi menjelaskan bro. Bro, tadi bro menjelaskan Al-Qasas nggak ada dan kami kasih banyak waktu, bro nggak menjelaskan apa-apa. Nih, kasih tahu ya. Contoh ya, ketika dibilang anak-anak Daud, bahkan Yesus pun disebut anak Daud. Ya, coba hitung dari Daud ke Yesus, berapa keturunan, berapa anak yang dihasilkan. Jadi paradigmanya itu ada, bro. Ya, jadi itulah dia sudah dijelaskan. Tadi beliau sebentar ya. Begini. Sekarang jadi tadi beliau itu Al-Qasas 30 dari tadi kalian nggak bisa jelaskan itu. Ini tunggu dulu. Ini sampel yang sekarang bagus. Bro Alwan mau pindah ayat lagi. Nah itu sudah dijawab Coba, teksnya. Sabar Pak. Gini gantian. Tadi kan saya sudah kasih contoh, terus dia katakan di jumlah total keseluruhan. Sekarang kita lihat anak-anak Zerubabel ya. 1 Tawarikh 3 lompat lagi. Kok pindah lagi? Kamu nggak kritis. Kamu bilang ini salah tadi. Tadi kamu bilang ini salah. Kami itu bahas Al-Qasas 30 nggak pindah ke Enggak, kamu baca dulu kan tadi kamu bilang. Ini Pak Alwan. Teks yang bagus kayak gimana? Pak Alwan tadi bilang ayat 22 salah. Coba sabar dulu Pak. Kamu untuk meloloskan diri dari Al-Qasas 30 kamu lari ke 1 Tawarikh 3:22. Giliran dijawab kamu lari ke 3:19. Aman, waktu banyak Pak. Ya ampun. Anak-anak Pedaya ialah Zerubabel ya. Ya. Dan Simei dan anak-anak Zerubabel. Nah, sekarang mulai dari sini nih anak Zerubabel. 1 Mesulam. 2
Hananya. Nah, terus ada di ke-20-nya ya. Kita buka ke-20-nya. Jadi tadi sudah 2 lalu. Ini berarti ada kata lalu, berarti ditambah ya. Lalu Hasuba 3, Ohel 4, Berekia 5, Hasaja 6, Yusuf berarti ada berapa semua? Yusuf Hasan 7, hasilnya 5 orang. Kalian ini. Loh. Aduh. Pak Anwar Chen ini kayaknya kita harus panggil Pak Anwar Chen, Bang Daniel. Ya udah jelas itu ya, yang 6 orang di situ adalah keturunan dari sekanya. Nah sekarang jelaskan aja Al-Qasas 30 itu. Jadi dulu. anak-anak Zerubabel itu 7, dihitungnya 5. Coba jelaskan. Dari tadi saya udah 2 jam lebih itu menunggu. Boleh nggak saya jelaskan ke Alwan nih, biar dia paham. Boleh. Oh, ya, silakan, boleh Bang. Gini, jadi kamu ini belajar gratis nih hari ini. Anak-anak Pedaya ialah Zerubabel dan Simei. Coba lihat ya. Zerubabel dijelaskan anak-anaknya siapa? Mesulam dan Hananya. Selomit itu saudari perempuan mereka. Simei ini keturunannya siapa? Coba lihat. Simei ini keturunannya ialah Hasuba, Ohel, Berekia, Hasaja, Yasab Heset. Itu 5 orang keturunan dari Simei ini. Lihat, anak Zerubabel. Itu makanya pakai kata lalu di situ. Udah diam dulu, bro. Diam dulu. Makanya kalau nggak paham konteks begini. Itu anak Simei, bro. Itu anak Simei. Diam dulu. Sabar dulu, Bro Alwan. Sabar dulu, Bro Alwan. Anak Zerubabel. Anak Zerubabel berapa? Coba kita hitung. Ada 2 kan? Ada 2. Anak Zerubabel berapa? Anak Zerubabel dan Simei. Anak Zerubabel kan ada 2. Mesulam, Henaya, dan Selomit perempuan. Ada 3 kan dengan perempuan. Selomit bukan ya. Selomit itu anak dia, anak perempuan, bro. Ada 3 orang. Perempuan ini anaknya. Tiga ya. Nah sekarang lihat yang ke-20-nya. Ditambah lagi. Lalu. Kalau lalu itu maksudnya itu anak Simei. Lalu. Berarti tambahan. Itu anak Simei, makanya ada tanda buka titik 2. Ya ampun. Di mana anak Simei di sini? Di mana anak Simei di sini? Di mana anak Simei? Itu kan 2 keturunan Zerubabel. Dijelasin pertama. Gini, anak-anak Pedaya itu kan ada 2. Dijelasin pertama itu keturunan Zerubabel. Mana? Dijelasin kedua itu keturunan Simei. Masa kasihan sekali. Makanya aku nggak bisa jelasin Al-Qasas 30. Di mana? Kamu nuduh orang nggak mampu, kamu baca teks Indonesia aja kamu nggak paham, Alwan. Tidak ada di Mas Alwan. Tidak ada anak-anak Simei. Kasihan sekali kamu Alwan itu. Aduh, ya, anak Zerubabel ialah, coba lihat. Anak Zerubabel ialah Mesulam dan Hanaya, Selomit. Lalu Selomit ialah saudari mereka. Lalu Hasuba, Ohel, Berekia, Hasaja, dan Yusuf Heset. Ini kamu lihat di ayat 21 ini, makanya saya kasih tahu kritik teks itu. Kritik teks itu di sini dia nggak menjelaskan anak semaya, maka anak Simei, makanya di situ dikatakan ada titik 2 di situ. Elai tambahkan setelah perempuan mereka itu kan ada titik 2, lalu Asuba. Makanya itu penjelasannya ke Simei. Makanya anak-anak di sini nggak ditulis lagi anak-anak Simei. Ini sebenarnya pertanyaan remeh-temeh sebenarnya ini. Tapi Al-Qasas 30 tadi itu bukan pertanyaan remeh-temeh dan itu nggak bisa dijelaskan sama Alwan. Tapi saya pikir Prof Farhan bisa menjelaskan. Dari Prof Farhan ada penjelasannya. Jadi ya sudahlah ya, aku udah lama di sini nggak dapat penjelasan dari Alwan sama sekali. Justru dari Prof Farhan saya dapat penjelasan. Ya sudah cukuplah, aku pamit lah ya. Buang-buang kuota aku kalau begini debat sama orang kayak Alwan ini. Makasih ya. Itulah Pak Tom. Enggak, Pak. Tapi jujur lah, bukan penjelasan saya juga. Makasih host ya. Penjelasan saya juga bahkan melengkapi penjelasan dari Bang Alwan, dari Ustadz Alwan. Enggak ada penjelasan narasinya. Enggak, narasinya jangan seperti itu. Dominan dia dari awal tadi 2 jam lebih. Oke, host, makasih. Kami pamit lagi. Terima kasih semuanya ya. Lain kali kalau diskusi Bro Alwan
berusaha lah memberi penjelasan. Oke, terima kasih. Ya, thank you. Kemarin Bro Jody masuk ya, Bro Umar? Masuk tadi aja masuk. Ke-mute Pak Ustadz Alwan, ke-mute. Ke-mute. Nah, coba diulangi. Mungkin Bang Daniel bisa menjawab. Alkitab Sabda ya. Anak-anaknya Zerubabel ya. Anak-anaknya. Anak laki-laki, lihat. 1 Mesulam, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Merujuk ke mana? Tawarikh 3, 19, 20. Siapa yang bilang anaknya Simea tadi? Siapa yang bilang? Anaknya berapa? Anaknya berapa ini, Pak? Ada berapa? Makanya kalau kamu hanya buka dari satu sumber, makanya saya anaknya kasih tahu berapa, tuh Pak? kritik Bapak teks tunggu itu. dulu, ini lihat ini. Alkitab apa ini? Alkitab apa ini? Alkitab Sabda ini, Pak. Ini ya. Alkitab itu saya nggak pakai itu. Berapa? Gini, Anda pakai itu sebagai literatur itu nggak cuma satu, Bos. Kalau orang belajar itu, gini, Anda kalau belajar literatur itu nggak cukup satu. Makanya saya jelaskan dari bahasanya. 6, 7, 8. Kita buka Tawarikh yang tadi ya. Berapa? Berapa hasilnya? 5 orang. 5 orang. Coba dijelaskan. Begini Pak, kualitas kalau mau kritik teks itu kayak gini. Tidak yang Al-Qasas itu. Coba. Makanya Anda bisa bahasa Ibrani nggak? Anda juga nggak tahu apa-apa. Oke, pindah ke bahasa Ibrani sekarang. Enggak, makanya coba Anda jelaskan tadi. Saya udah jelaskan pemaparan saya. Kamu bisa nggak? Siapa yang bilang tadi anaknya Simei? Siapa? Siapa yang bilang tadi anaknya Simei? Saya. Loh, makanya kamu Ini, tahu. ini. Gini. Alkitab Sabda. Makanya. Alkitab Sabda. ORG. Anak-anak Zerubabel. Ya, disebutkan di 1 Tawarikh yang tadi itu. 1 Tawarikh 3, 19, 20. 1. Anak laki-lakinya ya. Mesulam. 2, 3 sama ini. Kalau hitung 8. Alwan, tapi di 1 Tawarikh dikatakan ada berapa? Tadi udah dijelasin. Gini, makanya kalau dijelasin itu catat. Itu. Kenapa ada kata lalu di situ? Dijelaskan. Ada kata lalu. Kamu jelaskan aja gini, kamu jelaskan aja pakai bahasa Indonesia. Gimana saya mau debat dengan kamu? Harusnya jumlahnya berapa di sini? 8. Ya. 8. Ya nggak apa-apa lah kalau orang yang nggak tahu kritik. Paham ya? Iya Pak. Begitu itu yang berkualitas kayak gitu Pak. Saya kasih contoh yang berkualitas gitu. Kamu nggak menjelaskan apa-apa. Buat apa saya ngomong sama kamu gitu? Al-Qasasmu tadi itu nggak jelaskan apa-apa itu. Farhan masih mending. Ya, jangan ya kamu kan sukanya kabur. Menjelaskan itu sudah dijelaskan sama Bang Farhan kan sama saja. Bang Farhan sudah menjelaskan. Oh beda. Kan, Anda, kan? Tadi Farhan bilang itu. Kok beda Pak? Itu seperti alat, seperti HP. Kalau kamu kan bilang enggak. Makanya kamu ini ngomongnya ngawur. Saya lihat dari tadi. Iya, itu kualitas data itu harus kayak gitu Pak. Kalau cuma sekedar yang bisa ditafsirkan kiri kanan itu biasa. Cari sesuatu yang berat kayak gitu. Silakan Bang Farhan. Bang Farhan. Ya mungkin jauh dari perangkat Bang Farhan. Iya, silakan kembali. Saya pikir saya sudah menunjukkan. Farhan ngantuk dengar Alwan. Satu Bro Umar, saya izin turun dulu ya. Proporsional dan nggak bisa imbang. Sorry, saya turun dulu. Iya, oke lah.